Selamat pagi Pak Dedi. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu di sini dalam rangka meningkatkan kemampuan coaching. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk Pak Dedi? Terima kasih Ibu. Selamat pagi juga. Saya ingin Bu Ika dapat membantu saya dalam meningkatkan kemampuan coaching. Ya, baik, saya akan membantu Bapak dalam hal ini. Nah, bagaimana yang ingin Pak Dedi fokuskan untuk observasi hari ini? Bagian mana yang ingin Pak Dedi fokuskan? Begini Bu, saya ingin memfokuskan pada cara mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagaimana menurut jenengan tentang sejauh mana tingkat kemampuan Pak Dedi dalam melakukan kegiatan coaching ini? Saya kira saya cukup mampu dalam mendengarkan aktif dan semoga nanti bisa lebih baik lagi. Ya, apa harapan Pak Dedi untuk tahapan observasi ini? Saya berharap Ibu Ika memberikan umpan balik yang membangun. Baik Pak Dedi, bisa dilanjutkan untuk proses coachingnya. Siap Bu, terima kasih. Ya. Selamat siang Bu Eli. Ya Pak Dedi, selamat siang juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Dedi. Alhamdulillah. Begini Bu Eli, kita akan ngobrol bincang-bincang santai ya. Iya Pak. Tentang Bu Eli, sebenarnya kemarin Bu Eli kok ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Bisa diceritakan Bu Eli? Iya Pak Dedi, memang kemarin itu ada sedikit beberapa yang saya istilahnya saya rasakan. Gini Pak Dedi, saya itu kan punya murid. Ya. Jadi murid saya itu kurang bisa mengendalikan emosinya. Jadi murid saya itu namanya Sena, itu kan duduk di kelas 4. Ya. Nah dia itu ketika diganggu sama temennya, mungkin hanya disenggol ataupun istilahnya dipanggil tidak sesuai namanya, dia pasti akan langsung marah. Selain itu juga akan mengejar-ngejar temannya Pak, sampai dia ketemu, sampai nanti entah itu nanti dipukul atau dicubit seperti itu. Oh begitu Bu, berarti murid Bu Eli itu emosionalnya tidak stabil, suka memukul dan menendang temannya. Baik, lalu tujuan untuk obrolan hari ini Bu Eli apa? Ya harapan saya ya Pak Dedi untuk obrolan kita siang hari ini, yaitu saya bisa mendapatkan solusi Pak dari apa yang saya alami, yaitu biar anak-anak itu bisa mengendalikan emosinya, agar dia itu sama temennya juga nggak langsung terpancing emosinya, kemudian juga dia lebih bisa bersabar lagi. Oke. Ini kira-kira menurut Bu Eli nih, apa sih yang membuat anak tersebut menjadi pemarah dan susah menahan emosinya? Kalau kemarin saya sempat bertemu dengan ibunya Sena ini ya Pak. Ya. Kemarin saya juga sempat bertanya kenapa kok di dalam kelas maupun di luar kelas itu Sena itu kadang kalau ketika diganggu temannya itu kok nggak bisa mengendalikan emosinya. Ternyata kalau di rumah itu posisinya itu hanya anak tunggal Pak. Sebenarnya dia punya saudara, tapi karena keadaan orang tuanya sudah berpisah, saudaranya itu kan ikut ayahnya, jadi dia itu merasa kesepian. Dari kesepian itu dia nggak mau yang namanya berteman dengan teman-teman yang ada di sekitar rumahnya itu. Jadi dia itu suka mengurung diri di rumah, jadi nggak mau bersosialisasi seperti itu. Oh, menurut Bu Eli, Mbak Sina tadi sering mengurung diri ya? Dan tidak mau bersosialisasi. Oh begitu. Terus apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong anak tersebut biar bisa mengontrol emosinya dan lebih bersabar lagi Bu Eli? Kalau menurut saya ya Pak, untuk dia itu bisa mengendalikan emosinya, mungkin saya akan melakukan pendekatan personal dengan dia. Jadi saya akan ajak dia itu untuk bicara dari hati ke hati. Siapa tahu nanti dengan hal seperti itu dia mau mendengarkan nasihat saya, kemudian dia mau berubah perilakunya itu agar bisa mengendalikan emosinya. Gitu. Nah, dalam mengendalikan emosinya dengan melakukan pendekatan secara personal gitu tadi dan menggali lebih dalam lagi kenapa dia belum bisa mengendalikan emosinya, itu kira-kira nggak Bu Eli, dari rentang 1 sampai 10 itu posisi Bu Eli itu pada level berapa? Kalau menurut saya sendiri yang saya rasakan itu masih di level 5 Pak. 5. Oke, dalam kondisi saat ini
kira-kira level berapa bisa ditingkatkan Bu Eli sehingga ada perubahan yang dalam mengendalikan emosi si anak tersebut? Kalau mungkin kalau saya itu baru bisa meningkatkan ke level 8 dulu ya Pak ya. 8. Jadi karena saya kira naik ke level 8 itu mungkin masih bisa untuk menjadikan perubahan dan mengendalikan emosinya si Sena itu. Oke. Karena kan semuanya itu kan butuh proses. Jadi kan nggak bisa langsung instan ke ya level 10. Tapi ini kan semua butuh proses secara perlahan-lahan, nanti saya naikkan ke level 8 dulu. Oke. Oh ya Bu, saya sependapat dengan Bu Eli. Lalu, menurut Bu Eli, supaya anak tersebut bisa memperbaiki perilaku itu, apa saja yang bisa dilakukan Bu Eli? Mungkin yang bisa saya lakukan yang pertama seperti yang saya bilang tadi, melakukan pendekatan personal ya pada Sena itu tadi, kemudian berbicara dari hati ke hati tentang apa sih yang membuat dia itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi gampang sekali marah, terpancing emosi. Kemudian saya juga akan menasehatinya Pak, karena saya akan menyadarkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik karena bisa merugikan diri sendiri dan bisa merugikan temannya seperti itu. Oke. Menurut Bu Eli terkait dengan pengawasan, menurut Bu Eli supaya anak tersebut lebih terawasi, apa yang akan dilakukan Bu Eli? Yang akan saya lakukan agar anak tersebut terawasi ya di dalam kelas ya Pak ya, saya juga akan mengawasi perilakunya selama di kelas. Kemudian ketika di jam istirahat saya juga akan memantau perilaku dia ketika dia bergaul dengan teman-temannya. Kemudian saya juga akan memberikan pengertian pada teman-temannya untuk tidak istilahnya janganlah mengganggu meskipun itu hal kecil. Tetaplah berteman sebaik mungkin, jangan sampai mengambil menyakiti hati dia, jangan sampai dia tersinggung. Karena kalau dia tersinggung nanti kan otomatis dia akan tidak bisa mengendalikan emosinya. Kemudian saya juga akan meminta untuk teman-temannya untuk menyadari kekurangan Sena itu belum bisa mengendalikan emosi. Seperti itu Pak. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin nanti bila solusi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, pasti akan membawa perubahan yang besar dalam anak tersebut. Begini Bu Eli, kira-kira hambatan apa yang dialami selama proses perubahan diri pada murid tersebut? Kalau menurut saya hambatan itu mungkin dari dalam dirinya Sena dulu ya Pak ya. Karena kalau dia tidak mau berubah itu pasti akan yang menjadi hambatan terbesar saya dalam memperbaiki perilakunya seperti itu. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan tersebut Bu. Tentunya harus ada motivasi dari dalam diri Sena sendiri ya Pak ya. Harus ada motivasi intrinsik untuk bisa dia itu menahan emosinya dan belajar bertoleran dengan teman. Selain itu juga dia harus bisa bersabar dalam menanggapi istilahnya gangguan dari temannya seperti itu. Oke. Baik Bu Eli, dari beberapa solusi tadi yang direncanakan Bu Eli untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira Bu Eli akan fokus yang di mana dari beberapa tadi loh? Oh gitu ya. Tadi kan saya kan menjelaskan ya Pak melalui pendekatan, kemudian menasehati, melakukan kolaborasi dengan orang tua, karena kan ini kan penting kolaborasi karena saya juga tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Kemudian menasehati teman-temannya tetap beranjak berteman, kemudian juga mengawasi dan memantau. Untuk saya fokusnya itu pada pendekatan secara personal dan menasehatinya Pak, itu yang akan saya fokuskan. Fokusnya melakukan pendekatan secara personal dan menasehatinya. Oh ya. Dari sekian tindakan tadi, Bu Eli akan lakukan prioritas yang akan dilakukan yaitu pendekatan personal dan menasihati. Oke. Kira-kira Bu Eli, kapan itu akan dilaksanakan? Kalau bisa saya akan lakukan itu segera mungkin Pak, agar bisa segera dikendalikan emosi dia, agar dia itu juga tidak istilahnya tidak mendapatkan efek dari sikapnya itu kerugian buat diri sendiri maupun temannya. Kan nantinya kalau dia akan secara terus-menerus kayak gitu, temannya kan pasti akan menjauhi, nggak mau bersama-sama dia. Jadi kalau bisa saya akan lakukan segera mungkin. Segera mungkin ya Bu. Baik. Terus ukuran keberhasilan dalam kegiatan tersebut yang direncanakan tadi?
ukuran keberhasilan nanti saya berharap itu Sena itu bisa mengendalikan emosinya meskipun belum secara penuh, tapi dia bisa sedikit mengurangi emosinya. Jadi ketika dia diganggu tidak langsung meledak. Jadi dia bisa bersabar terlebih dahulu, Pak. Oke. Terus komitmennya terhadap rencana aksi yang dilakukan? Begini Pak, kalau komitmen saya tentang rencana aksi ini yang saya akan lakukan yaitu melaksanakan itu tadi yang menjadi prioritas saya tadi, melakukan pendekatan secara personal dan menasihatinya itu sebaik mungkin. Jadi saya akan optimalkan 2 kegiatan itu terlebih dahulu. Jika itu nanti sudah saya lakukan ke perubahan yang lebih baik, itu nanti saya bisa tingkatkan lagi. Mungkin bisa mengajak kolaborasi sama orang tuanya untuk mengawasi di rumah seperti itu. Oke. Baik, mungkin ini yang terakhir Bu. Iya. Mungkin tindak lanjutnya dari obrolan kita hari ini, menurut Bu Eli, bagaimana tindak lanjutnya dari obrolan hari ini? Kalau tindak lanjut dari sesi coaching ini adalah saya akan mencoba menerapkan rencana aksi yang sudah saya buat tadi Pak Dedi. Kemudian saya juga akan mengevaluasi apakah bisa berdampak positif kepada anak tersebut atau tidak. Nah, nanti jika sudah berjalan dengan baik, nanti saya bisa sharing lagi kepada Pak Dedi. Nanti hal-hal apa saja dalam pelaksanaan itu yang kurang dan yang menjadi suka dukanya dalam pelaksanaan itu, Pak. Baik Bu Eli, nanti kita atur jadwal kembali ya untuk membahas hasil evaluasi yang telah direncanakan Bu Eli ini tadi. Siap Pak Dedi, terima kasih Pak Dedi atas waktunya sudah istilahnya sudah mendengarkan cerita saya yang menjadi beban masalah saya beberapa hari terakhir ini. Semoga nanti di selanjutnya saya juga bisa ngobrol dengan Pak Dedi itu tentang istilahnya perubahan yang lebih baik dari apa yang saya alami ini. Sama-sama Bu Eli, dan semoga ke depan Bu Eli tetap semangat dan lancar untuk kegiatannya, dan sampai hari ini saya ucapkan ya selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi dan juga Bu Eli, luar biasa sekali dalam pelaksanaan coaching hari ini ya. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait coaching pada siang hari ini. Menurut saya itu sudah secara garis besar itu sudah bagus, sudah runtut sesuai dengan alur tirta. Itu kalau menurut saya. Nah, kalau menurut Pak Dedi sendiri, kalau boleh tahu bagaimana Pak Dedi menilai diri Pak Dedi sendiri, menilai performa Pak Dedi sendiri dalam pelaksanaan kegiatan coaching pada siang hari ini? Saya menilai cukup memuaskan Bu. Dari penampilan saya tadi. Cukup memuaskan. Apa yang membuat Pak Dedi itu puas dengan hasil coaching hari ini? Saya menilai cukup memuaskan karena saya mampu menggali lebih dalam permasalahan dari coaching dan mampu memberikan pemahaman atas permasalahan coaching dengan alur tirta. Bagus Pak Dedi, sangat luar biasa. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya siang hari ini? Boleh Bu, monggo. Ya, saya mengamati tadi pada saat Pak Dedi melakukan coaching dengan Ibu Eli, dari mulai percakapan dengan alur tirta, dalam rubrik saya semuanya sudah nampak dan sudah tercentang dari mulai tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Bagaimana pendapat Pak Dedi mendengarkan hal ini? Pendapat saya Bu, mendengar hal tersebut, saya merasa senang dan bangga telah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik dan lancar, serta saya juga senang sudah melaksanakan dengan alur tirta dengan runtut dan baik ya. Alhamdulillah Bu, dalam rubrik pengamatan sudah tercentang semua secara tidak langsung. Pelaksanaan dengan alur tirta berjalan sesuai dengan perencanaan saya. Ya Pak Dedi, namun demikian saya juga melihat beberapa hal yang masih perlu dikembangkan ya Pak Dedi, terutama dalam tentang tadi permasalahan emosional siswa. Dari sini Pak Dedi masih bisa untuk menggali dan mencari lagi motivasi siswa dalam mengontrol emosi. Bagaimana pendapat Pak Dedi? Iya baik, terima kasih Bu atas masukannya. Saya juga merasakan demikian bahwa guru memang kurang dalam memotivasi dan mengontrol emosi siswa tersebut. Iya Pak.
Kemudian untuk rencana selanjutnya, Bapak itu bisa menggali lebih dalam potensi yang dimiliki Koci atau menggali lebih dalam masalah-masalah yang dihadapi Koci dengan menggunakan alur tirta, rasa, dan juga kompetensi coaching. Iya Ibu, tadi saya sudah menggunakan alur tirta dan rencana ke depan saya juga akan menggunakan alur rasa dan kompetensi coaching. Ya, bagus. Rencana ke depannya jenengan akan menggunakan alur rasa dan kompetensi coaching. Nah, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang di benak Pak Dedi yang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performa Pak Dedi? Baik Ibu, mungkin dari diskusi atau percakapan yang telah kita lakukan hari ini, mungkin saya sudah mempunyai gambaran dan memiliki bayangan untuk meningkatkan performa dalam kegiatan coaching. Pertama, saya akan mempersiapkan lebih detail untuk pelaksanaan coaching antara coach dan coachee. Kedua, saya akan menggali lebih dalam potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Ketiga, mungkin saya selain menggunakan alur tirta, ke depan saya akan menggunakan alur rasa dan kompetensi coaching sebagai acuan untuk menyampaikan topik terkait target pribadi, Bu. Ya, bagus sekali Pak. Jenengan sudah mempunyai gambaran dan bayangan yang sangat baik. Sekarang, Pak Dedi, saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari percakapan pelaksanaan supervisi dalam form supervisi akademik ya. Iya, Ibu. Hasil dari pengamatan dalam form supervisi akademik, percakapan pelaksanaan supervisi Bapak Dedi dan Ibu Eli yang sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta, sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, dan tanggung jawab. Nah, coach juga memberikan pertanyaan tentang komitmen rencana aksi yang akan dilakukan. Nah, komitmen dari coach adalah sebagai masukan atau evaluasi bisa dilakukan dalam kesempatan percakapan pasca supervisi. Coba nanti Bapak refleksikan atas apa yang tadi didapatkan dalam pelaksanaan coaching di kesempatan hari ini. Baik Ibu, pada kesempatan ini saya akan merefleksikan apa yang sudah saya dapatkan dalam pelaksanaan coaching. Pertama, melalui kegiatan coaching saya dapat membantu setiap orang untuk menemukan hal-hal baik dan penting yang diperlukan dalam menghadapi permasalahan pembelajaran. Kedua, saya bisa membangun empati kepada rekan sejawat atau coachee. Ketiga, saya akan meningkatkan kualitas komunikasi antar individu. Dan keempat, saya memiliki pengetahuan yang banyak untuk menghadapi pelaksanaan coaching dengan menggunakan alur tirta, rasa, dan kompetensi coaching. Begitu Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan refleksi. Luar biasa sekali ya Pak Dedi atas penyampaian refleksinya. Semoga ke depan bisa menjadikan pedoman dalam pelaksanaan coaching. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Dedi dan juga Bu Eli. Pak Dedi sebagai coach dan Bu Eli sebagai coachee. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan dari awal pra-supervisi, kemudian pelaksanaan supervisi hingga pasca supervisi. Mari kegiatan pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin.